Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gorontalo. Kali ini saya bersama rekan saya Ibu Nani Mudoni, guru seni budaya di SMP Negeri 1 Gorontalo. Assalamualaikum Ibu Nani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan praobservasi ya Bu. Setelah itu saya akan mengamati jalan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dan terakhir kita akan bertemu lagi pada pasca observasi. Nah, adapun kegiatan praobservasi yang akan kita lakukan hari ini tujuannya untuk mengetahui persiapan awal Ibu yang Ibu akan lakukan di dalam kelas nanti. Nah, untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu pada pembelajaran nanti? Terima kasih. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses pembelajaran nantinya, di mana peserta didik dapat mengklarifikasi jenis dan manfaat pameran seni rupa tersebut dengan menggunakan discovery learning. Jadi model pembelajaran yang digunakan discovery learning. Pertanyaan yang berikutnya Bu, area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa? Ya, area pengembangan yang ingin dicapai pada proses pembelajaran tersebut, di mana saya menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu siswa menguraikan berbagai macam hasil karya seni rupa yang dapat dipamerkan kepada orang lain. Kemudian yang untuk keterampilan itu setiap kelompok menulis rangkuman berdasarkan jenis karya yang dibuat serta yang akan dipamerkan nanti. Jadi area pengembangan yang dicapai itu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, rencana atau strategi yang Ibu telah persiapkan itu seperti apa? Rancangan pembelajaran yang akan diterapkan itu tentunya pertama itu strategi. Strategi yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik. Kemudian melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik. Kemudian model pembelajaran yang digunakan seperti tadi yaitu discovery learning, dan metode yaitu melalui diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan melalui LKS setiap kelompok. Jadi metode yang digunakan pada pembelajaran nanti menggunakan metode diskusi, ya, tanya jawab, dan penugasan melalui LKS. Kemudian pertanyaan yang berikut, sehubungan dengan media yang digunakan nanti di kelas seperti apa? Media pembelajaran yang akan digunakan nantinya itu menggunakan berbagai macam contoh karya seni rupa. Kemudian PowerPoint tentunya, kemudian laptop. Jadi menggunakan LCD yang kemudian kegiatan pembelajaran yang nantinya itu di kelas berapa dan kira-kira jam berapa? Waktu pelaksanaan itu akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 di kelas 9A pada jam keempat. Jadi di kelas 9 ya. Sebelum kita akhiri percakapan kita pada pagi hari ini, yang ingin saya tanyakan terakhir, kira-kira apa yang didapatkan dari kegiatan praobservasi kita hari ini? Yang saya dapatkan dari hasil percakapan ini, di mana saya mendapatkan gambaran media atau skenario apa yang akan dilakukan di kelas nantinya. Seperti itu ya Bu. Demikian dulu percakapan kita kali ini, dan kita bertemu pada tahap observasi dan pasca observasi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
observasi di dalam kelas yang sedang berlangsung, karena itu masih terlalu tegang dalam proses pembelajaran, terutama ketika diobservasi oleh rekan sejawat, karena biasanya hanya melakukan proses pembelajaran bersama peserta didik. Akan tetapi semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah ya. Jadi tegang itu adalah hal yang biasa ya untuk kita semua. Jadi tidak perlu kita dibesar-besarkan ya. Kita berusaha untuk bisa mengambil percaya diri. Kemudian bisa Ibu ceritakan kembali apa yang sudah dilakukan di kelas. Kira-kira sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Area pengembangan yang dilakukan itu menurut saya sudah dilakukan dengan baik, kan tetapi masih ada kekurangan yang terjadi. Nah, kira-kira kendala Ibu untuk menghadapi kekurangan itu seperti apa? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi itu yaitu masih ada beberapa peserta didik yang tidak aktif atau yang kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi ada juga siswa yang kurang aktif ya di dalam. Jadi mereka hanya mengandalkan teman saja. Ya. Kemudian rencana Ibu ke depan ya dengan proses pembelajaran pada kemarin itu kira-kira apa? Rencananya itu kalau untuk waktu dan tempatnya itu belum bisa direncanakan, akan tetapi tetap dilakukan secepatnya agar proses itu berjalan. Kemudian kira-kira kapan waktu Ibu melakukan perubahan di kelas yang sudah dilakukan kemarin? Perubahan yang akan dilakukan ketika pada pertemuan selanjutnya di dalam kelas tersebut. Jadi hanya itu dulu yang perlu saya tanyakan kepada Ibu. Jadi untuk selanjutnya saya akan berharap Ibu bisa lebih baik lagi di dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu inginkan bisa Ibu kembangkan. Saya berharap itu bukan hanya sebagai rencana saja. Jadi kita bisa sama-sama melakukannya di dalam kelas supaya pembelajaran kita kualitasnya lebih baik, ke arah yang lebih baik. Jadi cukup dulu pasca observasi dengan Ibu. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan supervisi akademik yang sudah saya laksanakan dengan tahapan kegiatan pra-observasi, kegiatan supervisi di kelas, dan kegiatan pasca observasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.